apakah hubungan bond yield terhadap perekonomian suatu negara dan bond berapa tahun yang perlu diperhatikan sebagai seorang investor. Biasanya tuh bond yang jadi proxy itu biasanya bond yang paling liquid sih, Pak William. Biasanya tuh bond 10 tahun biasanya. Karena kita kan ada banyak tuh 1, 3, 5, 10, 20, 30. Cuman yang biasanya likuiditinya paling banyak dan kencang di market kalau pemerintah obligasi pasti 10 tahun. Cuman kalau modelnya level korporasi biasanya kan lebih pendek-pendek kan. Biasanya tuh 5 tahun yang jadi patokannya. Hubungan bond yield terhadap perekonomian suatu negara, bond yield itu tuh sebenarnya gini sih, Pak William ya. Jadi bond yield itu tuh jadi proxy kayak kalau negara emerging itu pasti bond yieldnya tinggi-tinggi. Kenapa? Karena mereka resikonya tinggi. Nah, cuma mereka butuh duit juga nih buat kayak dorong perekonomian negara mereka. Nah, jadi kayak contohnya kalau kita lihat di Indonesia itu tadi 6,9 gitu. Kalau kita bandingin di US itu 4,5%. Nah, jadi itu sih, Pak. Nah, pengaruhnya gini sih sebenarnya ya. Jadi kalau teman-teman dulu pernah baca buku yang namanya apa ya? Ada dulu tuh salah satu hedge fund yang terbesar itu adalah salah semuanya tuh pemenang-pemenang Nobel itu long term capital management ya. Jadi itu kalau teman-teman ada yang namanya ada Soros, ada siapa, itu pemenang Nobel semua tuh. Nah, jadi salah satu investment yang mereka lakukan itu adalah ngeliatin pergerakan bond yield. Sesimpel dulu yang mereka model bisnis mereka tuh yang mereka lakukan itu adalah namanya investment neutral. Jadi contohnya eh, ada dua negara yang jadi selalu patokan mereka Jerman sama Italia. Jadi mereka biasanya kayak mereka mau nge-short kemana nih? Mau nge-short ke Jerman atau mau nge-short ke Italia? Jadi contohnya gini sih misalnya, oh ternyata spread antara obligasinya Jerman sama yield obligasinya si Italia itu bedanya biasanya 200 basis point. Nah, Nah, cuman posisi sekarang, loh, kok spread-nya lebar, lebar banget nih, posisinya lebar banget. Nah, berarti kan dua sisi ya. Antara yield-nya Italia kan lebih tinggi dibandingkan yield-nya Jerman kan, karena yield-nya Italia kan lebih beresiko negaranya dibandingin Jerman, negara terbesar ekonomi di Eropa gitu ya. Jadi artinya adalah, oh, berarti kalau kayak gitu yield-nya eh, Italia itu bakal turun, karena ibaratnya kan biasanya secara umum eh, spread itu akan kembali ke average long term-nya. Cuman prosesnya panjang gitu ya. Nah, berarti kan yield obligasi ini bakal turun gitu ya. Kalau misalnya yield obligasi naik, turun, berarti kan harganya bakal naik. Nah, yang dilakukan oleh si long term capital management akhirnya mereka beli itu obligasinya si Italia karena obligasinya harganya itu bakal naik. Nah, cuman kalau obligasinya Jerman berarti kan dia harus makin lebar kan. Nah, jadi dari posisi sekarang makin ke atas kan, jadi makin menyempit. Jadi yieldnya itu mengalami kenaikan, harganya bakal turun. Dan ding short biasanya. Nah, jadi itu sih Pak, kalau misalnya buat kayak hubungan bond yield spread itu tadi, kayak contohnya buat investment ya, salah satunya itu yang dilakukan oleh fund-fund manager obligasi. Jadi mereka tuh coba lihat nih, kalau di Indonesia apa yang dilakukan biasanya? Kayak mereka lihat nih biasanya spread-spread yang corporate bonds versus government bonds, spreadnya balik rata-rata atau enggak. Mereka ngelihat obligasi US sama Indo, itu mereka bisa ngelihat juga obligasi 1 tahun dan 3 tahun. Mereka bisa lihat juga yang kayak modelnya tenornya eh, single A sama triple A. Kalau makin lebar kan artinya makin berisiko kan. Nah, jadi itu mereka juga seperti itu. Nah, jadi itu sih. Nah, cuman intinya gitu sih, Pak William ya. Jadi biasanya nih si bond yield ini juga jadi proxy eh, buat ke nilai tukarnya. Jadi contohnya gini sih, kayak kita lihat kayak kemarin kalau kita lihat yield obligasinya US kan kemarin sempat turun ya di bawah 4% kan. Itu kalau kita lihat rupiah kita bagus ke 15,2. Sesimpel bayanginnya gini sih. Oh, saya sih ngeliat, wah ini obligasinya nggak terlalu menarik nih buat ke di globalnya. Jadi spread antara obligasi US sama negara-negara lain nggak terlalu menarik. Jadi ibaratnya kayak ya udah mereka nggak terlalu banyak heavy ke obligasinya US, jadi posisi rupiah terhadap USD-nya kayak kuat gitu ya. Cuman kalau obligasinya itu jadi naik gitu ya, artinya forward looking-nya adalah ini jadi menarik. Jadi kurang menariknya obligasinya Indonesia, jadi orang malah banyak jualan. Jadi seperti itu sih Pak William ya.